Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ade Fatur Rahman Firdaus dari Prodi PAI Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan sedikit memaparkan terkait daripada proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Metode Sorogan Makna Petuk dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning di kelas 2 Sanawiyah Pondok Pesantren As-Salafiyah Butilor. Nah, di sini latar belakang masalahnya yaitu adanya fenomena santri di mana menurunnya tingkat kemampuan membaca kitab kuning yang disebabkan mungkin pertama yaitu materi nahwu dan shorof yang belum terintegral sehingga dirasakan sulit oleh santri ketika membaca kitab kuning. Kemudian yang kedua, ada implementasi metode bandongan yang belum tepat untuk santri pemula karena bandongan itu adalah Bapak Kiai membacakan, kemudian santri tersebut memaknai, mengabsai kitab. Nah itu untuk pemula mungkin dianggap begitu sulit gitu kan, karena mereka sendiri belum bisa menuliskan makna-makna logat-logat makna kitab tadi. Kemudian metode sorogan klasik yang terlalu banyak menghabiskan waktu sehingga tidak bisa direalisasikan secara maksimal untuk pengaplikasian kaidah nahwu dan sorof. Nah, jadi itu diantaranya beberapa identifikasi latar belakang masalahnya. Kemudian ada beberapa rumusan masalah. Ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi metode sorogan makna petuk di Pondok Pesantren As-Salafiyah Butilor. Kemudian juga yang kedua yaitu seberapa besar kemampuan para santri dalam membaca kitab kuning yang pembelajarannya menggunakan makna petuk di Pondok Pesantren As-Salafiyah Butilor. Kemudian pengertian yang rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan para santri dalam membaca kitab kuning antara yang menggunakan metode sorogan biasa dengan sorogan makna petuk. Nah, di sini ada kajian teori yang peneliti ambil sebagai daripada landasan. Metode sorogan bermula ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril. Antara Rasul dan malaikat Jibril saling berhadapan satu persatu sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baiknya didikan. Nah, di sini ini terdapat tatap muka antara malaikat Jibril dengan Rasul. Artinya ada sebuah metode penyampaian pengetahuan dengan cara bertatap muka antara murid dan guru, satu murid dan satu guru. Dan ini diaplikasikan sebagai metode sorogan. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan ini 81,05% dari Syaibul Fakhor dan kawan-kawan tahun 2019. Hasil penelitiannya penelitian yang berjudul efektivitas penerapan metode sorogan dengan kemampuan membaca kitab Safinatun Najah, santri Pondok Pesantren Al-Inaroh Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa efektivitas metode sorogan baik sekali karena hasil rata-rata sebesar 3,24 dengan persentase sebesar 81%, 81,05%. Nah, perbedaannya dengan yang akan peneliti lakukan adalah jika peneliti lihat bahwa efektivitas metode sorogan yang dilakukan oleh Syaibul Fakhor ini dikatakan baik, dan peneliti akan mengembangkan sebuah metode sorogan yang telah dikembangkan di pondok pesantren tadi, yakni menggunakan metode sorogan makna petuk. Hipotesis sementara peneliti itu hasilnya baik seperti itu. Karena dengan metode biasa pun, metode sorogan biasa pun baik gitu kan. Maka ketika ada pengembangan, semoga hipotesis peneliti itu baik juga.
Kemudian ada bab ketiga. Bab ketiga ini terkait daripada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Jenisnya adalah quasi eksperimen. Quasi eksperimen itu membandingkan dua metode, yaitu metode sorogan biasa dan juga makna petung. Terkait daripada tempat penelitian yang akan diteliti yaitu di Pondok Pesantren As-Salafiyah Bodilor Plumbon Cirebon. Dan cara penganalisis datanya yaitu menganalisis data melalui pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang terakhir adalah uji independent test. Dengan populasi dan sampel, populasi yang berjumlah 91 orang di kelas 2 sanawiyah dan sampel yang diambil yaitu berjumlah 44 orang. Mungkin itu eh, presentasi proposal penelitian yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.